Salam jumpa saudara-saudariku yang terkasih. Jumpa lagi dalam acara KIKAT, Katekese Iman Katolik, bersama dengan saya, Diakon Joma Masrian. Kita sering melihat seorang imam atau diakon mencium altar saat awal misa, ketika baru tiba di panti imam, dan di bagian akhir misa, saat hendak meninggalkan panti imam. Padahal altar adalah benda material biasa atau kayu yang biasa kita temukan dalam keseharian hidup kita. Mungkin karena sering menyaksikan hal itu sehingga kita menganggapnya biasa saja. Tetapi kita perlu tahu alasan mengapa seorang imam mencium altar. Apakah itu sebuah keharusan dalam tata cara liturgi gereja Katolik, atau hanya kebiasaan semata? Di setiap gedung gereja Katolik pastilah ada altar untuk merayakan perjamuan Ekaristi. Hanya saja kita tahu bahwa belum tentu altar yang dibuat itu permanen. Bisa jadi altarnya belum permanen, bisa dipindahkan ke sana kemari, bisa digeser, dan terbuat bukan dari batu atau semen, melainkan dari kayu atau papan. Lalu pada umumnya ditutup dengan kain altar yang berwarna putih. Kemudian, sebagaimana terdapat dalam ketentuan PUMR, Pedoman Umum Misale Romawi, dikatakan bahwa seharusnya dipertahankan tradisi gereja bahwa di setiap gedung gereja Katolik terdapat relikwi orang kudus di altar. Salah satu doa syukur agung di masa Paskah menyebutkan bahwa Kristus adalah sacerdos altare et agnus, imam, altar, dan anak domba dari pengorbanannya. Jadi, alasan mengapa imam mencium altar adalah karena altar tersebut adalah lambang Kristus. Sebab di atas altar itulah akan dirayakan dan dihadirkan kembali pengorbanan Kristus secara sakramental yang akan menghasilkan buah keselamatan bagi gerejanya. Maka ada atau tidaknya relikwi orang kudus tidaklah merupakan sesuatu yang terutama bagi meja altar. Namun Kristus itu sendirilah yang menjadikan altar itu sesuatu yang utama dan layak dihormati. Dalam PUMR nomor 49 dikatakan bahwa setibanya di panti imam, maka imam, diakon, dan para pelayan menghormati altar dengan membungkuk khidmat. Kemudian, sebagai tanda penghormatan, imam dan diakon mencium altar. Sesuai dengan tingkat perayaan, imam dapat juga menumpai salib dan altar. Dan dalam PUMR nomor 169 dikatakan bahwa akhirnya sesuai ketentuan imam menghormati altar dan menciumnya, dan setelah membungkuk khidmat bersama para pelayan awam, ia meninggalkan ruang ibadah. Kemudian muncul lagi pertanyaan, apakah imam juga harus mencium altar yang digunakan untuk misa di luar gedung gereja, yang tidak permanen, dari meja biasa atau hanya ditutup dengan kain putih? Meskipun meja tersebut tidak dirancang khusus untuk misa dan tidak mempunyai relikwi. Yang harus diingat bahwa altar adalah lambang Kristus, maka memang tidak menjadi masalah apakah altar itu ditempatkan juga relikwi orang kudus atau tidak.
Sebab pertama-tama imam mencium altar bukan karena ada relikuinya, dalam tanda kurung, meskipun kalau ada relikuinya, itu juga salah satu alasan penghormatan kepada altar itu. Namun terlebih karena penghormatan akan tempat korban Kristus. Altar tersebut menjadi tempat suci karena di sana akan hadirlah Kristus yang tersalib itu melalui proses transubstansiasi. Untuk maksud yang mulia inilah, maka altar adalah suatu keharusan bahwa jika perayaan misa di luar gedung gereja, misalnya di gedung pertemuan wilayah, lingkungan, atau di rumah duka, meja altar dibuat sedemikian sehingga tidak terkesan seadanya. Meja harus ditutup dengan taplak putih atau kain putih. Pada altar atau di dekatnya dipasang sekurang-kurangnya 2 lilin yang bernyala dan ada salib dengan sosok Kristus pada altar yang di dekatnya. Pada umumnya di gedung gereja seperti halnya di gereja kita, altar dibuat permanen dari batu atau bahan yang kokoh yang memang layaknya untuk dijadikan sebagai altar. Lantas orang bertanya, mengapa batu sebagai bahan altar? Itu karena Kristus digambarkan sebagai batu karang rohani. Bandingkan 1 Korintus bab 10 ayat 4, Keluaran bab 17 ayat 6. Dan batu penjuru juga dibandingkan dalam Efesus bab 2 ayat 20 dan juga 1 Petrus bab 2 ayat 6. Dengan demikianlah di atas meja sederhana itu oleh kuasa Roh Kudusnya kurban Yesus itu dapat tetap dihadirkan di tengah-tengah umatnya. Maka mencium ke meja altar adalah suatu ungkapan penghormatan dan kasih kepada Kristus yang sungguh tidak dapat dibandingkan dengan kasih yang sudah lebih dahulu tercurah bagi kita umatnya. Dengan demikian, lantas orang juga bertanya, bagaimana kalau imam lupa mencium altar? Apakah mengurangi atau membuat misa itu tidak sah? Sekali lagi saudara-saudari yang terkasih, yang mau ditegaskan bahwa mencium altar bukan karena ada relikuinya, tanda kutip, walaupun ada relikuinya, itu juga adalah salah satu penghormatan kepada altar itu. Namun terlebih karena penghormatan akan tempat korban Kristus. Maka jika imam lupa mencium altar, tidak mengurangi atau membuat misa itu tidak sah. Sekian dan terima kasih.